Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mewujudkan di dalam amal kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sampai di tasyahud, yang merupakan rukun sholat. Kita membahas bacaan tasyahud, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu kesaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah bacaan tasyahud yang wajib. Jadi tasyahud itu sendiri duduknya merupakan salah satu rukun sholat, dan bacaan tasyahud itu juga merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan salah satu di antara keduanya, maka hilanglah salah satu rukun sholat itu. Dan jika hilang salah satu rukun sholat, maka gugurlah sholat yang dia kerjakan, tidak sah. Itulah makna rukun yang sudah kita bahas. Kemudian rukun berikutnya, jadi di dalam tasyahud ini banyak berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tasyahudnya, bacaannya berkaitan dengan peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kemudian di dalamnya juga ada ucapan salam yang dihaturkan kepada Rasulullah SAW. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, tidak boleh berbicara langsung dengan orang kedua di dalam salat kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Menyebut anta atau ka, kamu, di dalam salat tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Satu-satunya makhluk yang boleh ditujukan salam kita langsung kepadanya adalah Nabi Muhammad SAW. Melalui bacaan di dalam tasyahud itu, assalamu alayka, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah yang mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika itu ditujukan kepada selain Nabi, maka batallah sholat kita, walaupun itu Rasul juga, seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tujukan kepada Ibrahim, misalnya assalamu alayka ayuhan nabi, tujuan kita Ibrahim, bisa membatalkan sholat kita. Atau kita tujukan untuk Rasul-Rasul yang lain, bisa membatalkan sholat kita. Atau ketika kita sholat, di tengah kita sholat, kemudian masuk seseorang mengucapkan assalamualaikum, lalu kita menjawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW itu tidak dibatalkan lewat bacaan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sedangkan ucapan yang dihaturkan untuk Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la, pada waktu salat Jumat, kadang-kadang ada yang mengajarkan suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Alaihimassalam bukan orang kedua, tetapi itu orang ketiga. Bagi mereka berdua salam. Tapi kalau kita mengucapkan alaikumassalam, batal sholat kita. Karena alaikuma bagi kalian berdua itu kata ganti kedua. Kata ganti kedua. Kalau mengucapkan kata ganti ketiga, tidak ada masalah. Mendoakan orang lain di dalam menggunakan kata ganti ketiga tidak ada masalah. Tapi kata ganti kedua khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, termasuk bagian dari tasyahud yang wajib dan disunnahkan
ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, pada waktu mengucapkan illallah ditegakkan telunjuk jari kanan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bentuknya agak lurus tapi agak bengkok sedikit, telunjuk begini. Ada lagi yang mengajarkan lurus agak bengkok sedikit, lalu ibu jarinya menyentuh telunjuk, jadi begini. Nah, ini pendapat yang utama. Jadi cara telunjuknya saja diangkat itu ada khilaf di antara para ulama karena begitu luasnya Islam. Dan ini yang dimaksud perbedaan di antara umatku adalah rahmat, menunjukkan luasnya ilmu Islam. Nah, bagaimana bisa terjadi perbedaan? Mungkin saja terjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu tasyahud itu begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Tapi sahabat yang meriwayatkan pada waktu itu melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertasyahud dalam keadaan yang seperti ini, bertasyahud dalam keadaan yang seperti ini, dan semuanya benar karena itu bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah syahadat, rukun berikutnya adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad, itu yang wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Yang sempurna, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang lebih sempurna lagi yaitu salawat Ibrahimiyah yang diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan terdapat banyak sekali riwayat tentang salawat Ibrahimiyah ini. Riwayat yang paling lengkap adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi ditambah azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini salawat Ibrahimiyah yang terlengkap dan ada riwayatnya. Nah, hendaknya kita mengambil sesuatu yang lebih lengkap, itu lebih bagus. Nah, lalu timbul kata-kata Sayyidina. Nah, timbul kata-kata Sayyidina. Ini yang pertama kali mencetuskan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini seorang mujtahid yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja dia tidak menyimpulkan sesuatu gegabah berdasarkan hawa nafsu begitu saja. Pada pertemuan tadi malam saya sedikit membahas masalah ijtihad, dan mungkin saya sudah pernah membahas di pertemuan ini bahwa sebagai pemeluk agama Islam atau mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua kelompok manusia. Yang pertama kelompok muqallid, yang kedua kelompok mujtahid. Kelompok mujtahid adalah mereka yang bisa mengintisarikan hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kelompok muqallid adalah mereka yang tidak memiliki keahlian dalam mengintisarikan hukum dari Al-Quran dan hadis. Karena itu mereka harus bertaklid kepada mereka yang memiliki kemampuan itu. Saya umpamakan seperti orang buta dengan orang yang melek. Orang yang melek, dia bisa memilih jalan menuju ke satu tujuan. Dia bisa memilih jalan A, jalan B, jalan C untuk sampai ke tujuan.
Orang yang buta, dia tidak boleh memilih tujuan, tidak boleh memilih jalan sendiri karena ditakutkan dia akan tersesat, atau yang lebih parah lagi dia akan tertimpa musibah, tertimpa bahaya, bisa tergelincir masuk ke jurang atau tertabrak mobil. Orang yang buta, dia harus bertaklid dengan orang yang melek. Sama seperti itu. Jika perjalanan duniawi saja, perjalanan fisik, orang yang buta itu meminta pertolongan dengan orang yang melek, yang bisa melihat. Lebih-lebih lagi perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele. Ini sesuatu yang besar. Kesuksesan yang didapat juga tidak bisa didefinisikan dengan bahasa apapun lebih daripada kesuksesan duniawi. Dan bahaya yang didapat juga tidak pula bisa didefinisikan dengan bahasa apapun, lebih berbahaya daripada bahaya duniawi. Kalau orang tersesat di dunia ini, paling dia mati karena kelaparan, atau orang yang tersesat di dunia ini bisa jadi tergelincir masuk jurang, mati fisiknya, tapi di akhirat dia belum tentu mati. Tapi orang yang tersesat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengalami kematian hati yang bisa membinasakan dia kelak di alam kuburnya, di alam barzakhnya, di hari kebangkitan. Dan ketika manusia digiring menuju surga dan menuju neraka, dia mengalami kehancuran dengan dilempar menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi spekulasi dalam perjalanan menuju Allah itu sangat fatal sekali. Sebab itu setiap orang harus mengetahui kondisi dirinya. Saya termasuk seorang mujtahid atau seorang muqallid. Orang mujtahid itu memiliki syarat-syarat yang panjang sekali. Di antara syarat-syaratnya adalah tidak sering melakukan dosa-dosa kecil. Di antara syarat-syaratnya. Siapa yang bisa kita dapati orang di zaman sekarang seperti itu? Atau syarat-syarat yang lainnya, di antaranya menguasai Al-Quran dengan berbagai qiraahnya, menguasai tafsir Al-Quran, menguasai asbabun nuzul, menguasai ayat-ayat nasakh wal mansukh, menguasai paling sedikitnya ribuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sanadnya sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menguasai asbabul wurud hadis itu, dan menguasai bahasa Arab beserta kaidah-kaidahnya, dan menguasai balaghahnya, dan menguasai sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang di zaman sekarang ini yang memiliki kemampuan seperti itu? Pintu ijtihad tidak tertutup. Tapi siapa orang yang memiliki keahlian berijtihad itu penting bagi kita untuk mengetahui. Tidak semua orang bisa mengintisarikan hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian dia bisa berbicara hukum yang ini perlu dikoreksi, hukum yang itu perlu dikoreksi, padahal dia sama sekali tidak memiliki keahlian. Sama seperti orang yang tidak memiliki keahlian masalah gigi, kemudian dia menyebut dirinya ahli gigi. Kira-kira di antara kita ada yang mau berobat ke dia nggak? Nggak ada yang mau berobat. Ini masalah gigi loh. Ada orang dokter gigi otodidak. Kita sakit gigi ini. Kira-kira mau berobat ke situ? Oh, jangan main-main. Ini gigi begitu salah, nanti yang lubang di atas, yang di bur, yang bawah, nanti menambah penyakit. Bukan menyehatkan yang sudah sakit, tapi menambah penyakit di atas penyakit. Nah, kalau urusan gigi saja kita tidak mungkin memasrahkan gigi kita kepada orang yang belajar otodidak pas-pasan, apalagi urusan agama, apalagi urusan batin, apalagi urusan roh, apalagi urusan hati, apalagi perkara akhirat kita antara surga dengan neraka. Jangan sembarang kita pasrahkan kepada orang sebelum kita mengetahui benar-benar bagaimana kualitas orang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana daya serap orang tersebut terhadap ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, para mujtahid yang sudah jelas-jelas teruji adalah para imam madhab yang ada di hadapan kita dan yang sering kita baca tulisan-tulisan mereka, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu,
kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal murid beliau, lalu Imam Malik, lalu Imam Hanafi. Dan mereka bersumber dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq belajar dari gurunya dan gurunya sampai bersumber kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ijtihad yang terjadi di antara mereka diistinbat tanpa dilandasi hawa nafsu, dan mereka mengintisarikan hukum itu dengan wawasan yang sangat luas yang ada di dalam dada mereka. Orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemungkinan apa yang mereka ijtihadkan itu melenceng dari apa yang digariskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tertutup. Nah, begitu pula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dia menetapkan di dalam sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat ini karena ta'zim, pengagungan yang ada di dalam dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam dadanya, dan kehati-hatian di dalam sholat dan di dalam berinteraksi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul mengetahui apa yang kita ucapkan. Kalau tidak mengetahui, buat apa kita mengucapkan salam kepadanya? Rasul mendengar. Orang mengucapkan salam, kalau tidak dijawab, buat apa salamnya? Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, Rasul SAW tahu dan menjawab salam kita. Ketika kita bersolawat, salawat kita disampaikan oleh Allah kepada Rasul SAW. Bahkan di dalam hadis, semua amal perbuatan umat Muhammad SAW oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan ketika Rasulullah bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kata sahabat, ya Rasulullah, kata Rasulullah, hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Ya Rasulullah, kalau hidupmu baik untuk kita itu sudah jelas. Tapi bagaimana kematianmu baik untuk kita? Bagaimana orang yang wafat masih bisa mendatangkan kebaikan untuk orang yang hidup? Jawab Nabi Muhammad SAW, nanti ketika aku wafat, setiap amal umatku ini akan disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Semua amal umat Muhammad SAW disodorkan kepada Rasulullah SAW. Siapa, jika aku dapati kalian berbuat baik, hamidullah. Kalau aku dapati kalian berbuat baik, maka aku akan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in wajadtu ghairu dhalik, dan ketika kalau aku mendapati sesuatu yang selain itu, yaitu selain dari kebaikan berarti keburukan, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang tidak baik itu. Ini kebaikan, ya, kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Interaksi Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian menjadikan dia merasa tidak pantas menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, walaupun itu di dalam sholat juga dia mengucapkan Sayyidina Muhammadin. Makanya dia menambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kata-kata Sayyidina ini sama sekali tidak merusak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak merusak. Kita mau menambahi Sayyidina wa Maulana, tidak merusak salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena esensi salawat itu masih ada, tidak berkurang. Lain halnya kalau kita mengurangi esensi salawat tadi, bisa membatalkan salawat kita, dan kalau membatalkan salawat kita bisa membatalkan tasyahud kita, kalau membatalkan tasyahud kita membatalkan salat.
Tapi sepanjang esensi sholawat itu masih ada, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja jika ditambah dengan Sayyidina. Sedangkan hadis yang disampaikan la tusayyiduni fis shalah, hadis itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Tidak ada karangan manusia, tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagi pengarangnya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mencatut nama Rasul SAW untuk kepentingan asabiyah, kepentingan golongan atau kepentingan pribadi, mencatut nama Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi di zaman dahulu sampai zaman sekarang. Orang yang seperti itu pasti ada di setiap zaman. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia telah menyediakan kursi bagi dirinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mencatut nama orang selain Rasulullah saja tidak diperbolehkan. Bagaimana mencatut nama Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Dan jika kita mengetahui ada satu hadis maudhu yang bisa menyesatkan orang, hadis ini, kemudian kita ucapkan, lalu kita menyandarkan hadis itu dengan nama Nabi Muhammad SAW, ditakutkan kita termasuk orang yang berdosa atas nama Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita berhati-hati dalam menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Nah, kemudian salawat kepada Rasul SAW. Sebelumnya kata Sayyidina yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i itu tidak termasuk perbuatan bid'ah dhalalah. Kemarin kita juga sempat membahas di Gunung Putri itu masalah bid'ah. Kita bahas masalah bid'ah. Bid'ah dhalalah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah yang dhalalah, yang sesat, yang bisa mengakibatkan pelakunya tercebur ke neraka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan yang dicetuskan. Maksudnya perbuatan yang dicetuskan adalah perbuatan baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan yang dicetuskan dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, serta ijma' para ulama. Kalau sampai bertentangan, ada larangannya, dia cetuskan perbuatan itu padahal ada larangannya di dalam Al-Quran, ada larangannya di dalam hadis, atau ada larangannya di dalam ijma' para ulama. Bertentangan dengan tiga hal ini, maka perbuatan itu termasuk bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perbuatan yang dicetuskan itu perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama, maka dia adalah perbuatan bid'ah yang tidak termasuk dhalalah, yang tidak mengantarkan pelakunya menuju ke neraka Allah. Bahkan bisa menjadikan pelakunya menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mencetuskan sesuatu yang baik seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasul SAW, man sanna sunnatan, barang siapa yang mencetuskan suatu perbuatan yang baik kemudian diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya dan pahala dari setiap orang yang mengikuti perbuatan baiknya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya, sampai putus, sampai tidak ada lagi yang mengikutinya. Jadi kalau kita misalnya mencetuskan satu perbuatan baik, orang mengikuti kita, terus kita sudah mati, kalau masih ada orang yang mengikuti perbuatan itu, walaupun kita sudah ada di dalam tanah, masih tetap ditransfer pahalanya. Pahalanya ada terus sampai habis, tidak ada lagi orang yang mengikuti kita. Makanya di dalam hadis juga disebutkan,
idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa' bih wa waladun salih yad'ulah. Jadi pahala itu bisa bertambah. Amalnya sudah berhenti, tidak bisa beramal lagi di dalam kubur, tapi pahalanya masih tetap bisa bertambah dengan sedekah jariyah, dengan ilmu yang bermanfaat, atau mencetuskan suatu perbuatan yang bermanfaat seperti yang saya sampaikan tadi, atau anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini, siapkan 3 hal ini. Cari amal jariyah apa? Cari pula ilmu yang bermanfaat. Paling sedikitnya kita mengajarkan ilmu kepada anak kita. Jangan anak kita ini semuanya dipasrahkan dengan sekolah dan ustadzah atau dengan ustadz. Kita tidak punya kesempatan untuk melatih dia. Latih atau ajarkan kepada dia sesuatu yang nanti dia akan mengamalkannya terus menerus. Kita sudah di dalam tanah masih dapat pahalanya. Latih surat Al-Fatihah atau latih suatu adab dari banyak adab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya beradab kepada orang tua, atau beradab kepada sahabat, atau beradab kepada siapapun yang ada di depannya, kepada makhluk hidup, sehingga ketika itu masuk di dalam hatinya, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan tetap dapat pahalanya terus, seperti yang disebutkan di dalam sebuah kisah atau riwayat. Disebutkan ada seseorang yang muslim, tetapi dia memiliki amal yang buruk dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wafat dia. Kemudian ketika wafat memiliki anak yang masih bayi, masih kecil. Sampai anaknya sudah mencapai umur mumayyiz, oleh ibunya anak tadi diajarkan, dia memanggil guru, ibunya memanggil guru untuk mengajarkan kepada anaknya surat-surat Al-Quran menggunakan harta warisan ayahnya. Di harta warisan ini disimpan oleh ibunya. Besar, sudah mencapai umur bisa belajar ayat suci Al-Quran, datangkan guru oleh ibunya diajarkan. Ketika anak tadi pertama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diajari oleh gurunya, anaknya mengikuti gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam riwayat, Allah memerintahkan malaikat berhentikan azab orang tua anak ini berkat ucapan bismillah anaknya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Makanya anak itu adalah celengan kita, celengan orang tuanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, orang tua juga merupakan celengan anak untuk mencapai keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, waliduka babun ilal jannah au babun ilan nar. Ayahmu ini pintu menuju surga Allah atau pintu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Anak terhadap orang tua juga begitu. Orang tua terhadap anak juga sama. Anak ini bisa jadi amal jariyah pahala, bisa jadi dosa jariyah kalau orang tuanya tidak memperhatikan anaknya, atau bahkan mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Turun-temurun nanti pengajaran itu sampai cucunya, yang pertama kali mencetuskan sunnatan sayyi'atan, ini nanti akan dapat dosanya terus sampai berhenti dari keturunannya yang mengikuti perbuatan dosanya. Begitu juga perbuatan pahala. Nah, hendaknya kita memperhatikan diri kita. Nah, dari hadis yang saya sampaikan tadi, berarti memang ada perbuatan baik yang dicetuskan. Salah satu contohnya, duduknya kita di tempat ini. Duduknya kita di tempat ini, sama-sama mengkaji
ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad SAW, mengkaji syariat Nabi Muhammad SAW, bertentangan nggak dengan Al-Quran? Tidak. Bertentangan dengan hadis? Tidak. Bertentangan dengan ijma' ulama? Tidak. Tapi ini sesuatu yang bid'ah. Coba cari di dalam Al-Quran dalil belajar fikih di kantor. Ada nggak? Tidak ada. Belajar fikih di kantor nggak ada di Quran. Dalil belajar fikih di kantor, cari di hadis. Nggak ada juga. Berarti ini bid'ah nggak belajar di kantor? Bid'ah. Belajar di kantor ini kan bid'ah. Belajar ibadah nggak? Ibadah. Tapi belajar di kantor ini bid'ah. Tapi ini di neraka kita. Masa belajar nyebut nama Nabi Muhammad dari tadi sampai dari jam berapa? Dari jam 4 sampai setengah 5 nyebut nama Rasul, terus masuk neraka? Kan nggak mungkin. Nah ini berarti bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Berarti ada bid'ah yang bukan dalalah. Anak-anak yang sekolah belajar bangun pagi jam 7 dia sudah berangkat, sudah sampai di sekolahnya sampai jam 12, ada yang jam 2, ada yang setengah 3. Di sekolah belajar masuk neraka semua. Cari dalilnya di Al-Quran, sekolah terima rapot tes. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran sekolah A, sekolah B, sekolah C. Di zaman sahabat belum ada sekolah yang formal seperti di zaman kita ini. Belum ada ujian yang formal seperti di zaman kita ini. Begitu juga di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekolah itu muncul ribuan tahun setelah wafatnya Rasul SAW. Ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW baru dibentuk rubat atau ma'had yang pelajarannya tradisional, masih tetap berbentuk halaqah seperti masa dulu di masjid Rasul SAW, dan berkutat di masjid, lalu dijadikan ma'had yang berpisah dengan masjid, lalu dijadikan sampai beberapa generasi berikutnya baru sekolah yang berkaitan, ada bayarannya, ada SPP-nya. Kalau ini bid'ah yang dolalah, ya sudah, keluarkan anak kita dari sekolah ini. Nanti di neraka semua. Masukkan anak sekolah malah dapat neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bid'ah, tetapi bid'ah hasanah dengan dalil seperti yang dilakukan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika melakukan sholat tarawih secara berjamaah yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali sekali selama hidupnya Rasul. Sholat tarawih itu berjamaah dilakukan sekali. Waktu turun syariat sholat tarawih, Nabi melakukan sholat tarawih dan di belakangnya para sahabatnya. Manusia berjubal-jubal mengikuti sholat tarawih bersama Rasul SAW. Lalu Nabi Muhammad merasa khawatir kalau bertambah banyak orang yang sholat tarawih ini, nantinya sholat tarawih ini bisa jadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam berikutnya sahabat sudah menunggu di rumah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad gak keluar. Ada yang berkata ini mungkin lupa Nabi Muhammad SAW. Ada yang ambil batu dilempar pintu Rasulullah SAW. Jangan-jangan dia tertidur Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tetap tidak keluar sampai sahur. Sahabat nunggu di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika keluar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, aku tahu kalian menunggu aku untuk sholat tarawih. Namun aku takut jika bertambah banyak jamaah salat tarawih ini, nanti Allah mewajibkan salat tarawih ini, maka salatlah tarawih di rumah kalian masing-masing. Ini termasuk rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau salat tarawih ini wajib, hancur nih yang puasa ya. Salat tarawih ini kan penuhnya cuma hari pertama, kedua, semakin dekat Lailatul Qadar tinggal 3 orang. Nah itu sudah yang dapat Lailatul Qadar ya, itu orang 3 itu yang betul-betul sholat terus sampai di hari terakhir. Penuhnya waktu terakhir penuh. Habis itu seperti itu. Nah, Rasul jadi sudah tahu nih umatnya ini seperti ini. Apalagi umat zaman akhir ini, umat sisa-sisa ini, wah lebih parah lagi. Nah itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah kemudian wafat Nabi Muhammad, masa kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak berubah. Sholat tarawih sendiri-sendiri. Sholatnya di masjid semua, tapi sendiri-sendiri sholatnya. Sholatnya sendiri-sendiri. Karena itu tidak dilakukan lagi oleh Rasulullah SAW.
Sampai masa kekhilafahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar waktu itu masuk, kemudian melihat ini sholat sendiri-sendiri, yang satu suaranya ada yang seperti ini, yang satu masjid ini berdengung, tapi terpisah-pisah. Kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, mulai sekarang sholat tarawih berjamaah. Kan nggak mungkin diwajibkan lagi, sudah Nabi Muhammad sudah wafat. Sekarang ini sholat tarawih berjamaah. Akhirnya mereka sholat tarawih berjamaah berdasarkan ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan memang Sayyidina Umar ini mumpuni, punya keahlian dalam beristihad. Pantas dia untuk beristihad karena memiliki kepandaian Sayyidina Umar bin Khattab dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ijtihadnya sama sekali tidak dilandasi hawa nafsu. Tidak dilandasi hawa nafsu. Maka para tabi'in waktu itu melakukan sholat, dan para sahabat yang lain juga melakukan sholat tarawih berjamaah bersama Sayyidina Umar, dan dihadiri oleh sahabat yang lain dan menyetujui pendapat Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut hadir di dalam sholat tarawih bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, karena tidak pernah ada riwayat satupun dari sahabat yang menyangkal Sayyidina Umar. Karena sahabat itu bukan orang yang mudahanah, penjilat. Kalau ada orang salah, sahabat itu pasti salah satu ada yang mengingatkan. Apalagi ada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai imam para sahabat. Maula, mangkuntu maula fa'aliyun maula, kata Rasulullah SAW. Siapa yang menganggap aku sebagai imamnya, maka Ali ini juga harus dianggap sebagai imamnya. Sayyidina Ali itu sebagai imam di sepanjang generasi kekhilafahan para sahabat. Kalau itu perbuatan yang salah, pasti akan ada teguran dari Sayyidina Ali. Toh pernah Sayyidina Umar mencetuskan suatu hukum salah, langsung ditegur oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam beberapa kesempatan waktu Sayyidina Umar mau mencium Hajar Aswad, juga Sayyidina Umar pernah mengucap, wahai Hajar Aswad, sungguh kamu ini batu yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Kalau aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ditegur oleh Sayyidina Ali. Bukan begitu wahai Khalifah Umar, bal yadur wa yanfa. Batu ini bermanfaat dan bisa berbahaya, kata Sayyidina Ali, karena dia nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur. Dan ini sesuatu yang terjadi di antara para sahabat dan sesuatu yang wajar. Sayyidina Umar sendiri mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali, hancurlah Umar, karena ada satu peristiwa. Nah, begitu pula peristiwa salat tarawih ini, semua sahabat menyetujui. Setelah salat tarawih keluar Sayyidina Umar, kemudian mengatakan, hadhihi bid'atun. Salat ini adalah salat bid'ah, karena dicetuskan oleh Sayyidina Umar, tapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya secara berjamaah. Hadhihi bid'atun. Ini salat tarawih yang jamaah ini bid'ah. Wa ni'matul bid'ah hadhihi. Dan bid'ah yang nikmat itu ya bid'ah ini. Nah, kemudian digarisbawahi oleh para ulama, ada bid'ah yang hasanah. Ada bid'ah yang hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat atau dhalalah. Ada bid'ah yang hasanah, dan masih banyak lagi yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Di antaranya talak. Orang yang mentalak istrinya talak 3 langsung dihukumi jatuh talak 3 oleh Sayyidina Umar. Karena di zaman Sayyidina Umar, para suami ini cepat naik pitam. Kalau istrinya buat marah sedikit, aku talak 3. Talak itu kan mestinya aturannya di Quran, talak sekali, 2 kali, at-talagu marratan di dalam Al-Quran. Yang ketiga baru tidak bisa rujuk lagi yang ketiga. Nah, ini karena marahnya para suami di zaman Sayyidina Umar ini, mungkin kebayaan kambing ini di zaman Sayyidina. Para suami ini, setiap istrinya berbuat sedikit yang salah, aku talak 3. Aku talak 3, marah Sayyidina Umar. Mulai sekarang siapa yang mengucapkan talak 3 langsung, jatuh talak 3. Takut akhirnya. Mereka takut. Talak 3 tidak bisa kembali kepada
kepada istrinya. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para sahabat, tapi itu ijtihad Sayyidina Umar, ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Ada yang mengatakan orang yang mengucapkan aku talak 3 kepada istrinya tetap jatuh 1. Tapi ada yang mengatakan langsung jatuh 3. Langsung jatuh 3 karena dia mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kesempatan 2 kali, dia mau langsung 3 kali. Karena mempermainkan hukum Allah ini bisa jatuh langsung talak 3. Sayyidina Utsman itu pertama orang yang menciptakan atau mencetuskan mushaf Al-Quran. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada mushaf. Semua sahabat hafal Al-Quran. Sahabat fulan hafal surat Al-Baqarah, sahabat fulan surat Ali Imran, sahabat fulan surat An-Nisa, sahabat fulan surat Al-A'raf, dan begitu seterusnya. Zaman Sayyidina Utsman dibuat mushaf karena Islam sudah berkembang sampai ke Persia dan kemana-mana. Dibuat mushaf. Nah, mushaf ini sesuatu yang dicetuskan di zaman Sayyidina Utsman oleh Sayyidina Utsman, dan ini bid'ah karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada mushaf, tetapi ini termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Dari mana kita tahu bid'ah hasanah? Ada larangannya enggak? Membuat mushaf Al-Quran? Tidak ada. Ada larangannya salat tarawih berjamaah? Tidak ada. Tidak ada larangannya, tidak ada, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan tidak bertentangan dengan ijma' kesepakatan ulama. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk orang yang berbuat bid'ah hasanah karena beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu. Sebelumnya tidak ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu tidak ada. Beliau juga orang yang pertama kali mencetuskan ilmu kalam, ilmu tauhid. Sebelumnya tidak ada ilmu tauhid. Karena kekhilafahan Sayyidina Ali, di zaman kekhilafahannya Islam mulai menyebar dan faham Yunani mulai masuk, merambah orang-orang Arab. Mereka menjadi kebingungan mendapati faham akidah orang-orang Yunani itu, kemudian dirumuskan ilmu tauhid. Kemudian setelah itu muncul ilmu fikih, muncul ilmu sirah, muncul ilmu hadis, muncul sanad, muncul perawi, dan begitu seterusnya berkembang. Al-Qur'annya setelah ratusan tahun baru dikasih titik. Ba itu titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas. Itu muncul ratusan tahun setelah wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulunya di zaman Nabi tulisannya itu ba, ta, fa, nggak pakai titik. Mereka bisa membedakan dari bentuknya. Jim titik 1 di tengah, ha tanpa titik, kha titik di atas. Itu semua bid'ah. Qurannya ditulis bid'ah, ditambah bid'ah lagi yaitu titik. Dulunya di zaman Nabi tidak ada titik, tulisan Arab, tulisan hijaiyah. Itu juga bid'ah lagi. Kemudian ratusan tahun lagi setelah itu ditambah fathah kasroh. Fathah kasroh bid'ah lagi. Kasih syaddah bid'ah lagi. Bid'ah di atas bid'ah. Masa zaman sekarang orang baca Quran masuk neraka? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang baca mushaf di masjid sampai menitikan air mata masuk neraka semua. Na'udzubillah min dzalik. Untung dia bukan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan kita ini Tuhan yang maha rahmah. Nah, diutus Nabi kita juga Nabi rahmatan lil alamin. Bukan seperti mereka suruh cari yang lain saja, yang syirik-syirik, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit neraka. La ilaha illallah. Kayak diutus mereka ini sebagai hakim di dunia ini, yang menentukan ini di neraka ini orang baik, ini huwa a'lamu bimanittaqa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah, jangan engkau sok menyucikan diri kamu, karena yang mengetahui siapa yang paling bertakwa itu bukan kalian. Yang mengetahui siapa yang paling bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok suci, hidup di dunia ini merasa diri paling benar. Kalau tidak sepaham dengan dia itu orang neraka. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sifat seperti itu adalah sifat orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu paham bid'ah ini dari sholawat sampai ke bid'ah ini. Tapi ini ada kaitannya masalah Sayyidina ini kan. Sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sesuatu yang sangat penting, perlu diperhatikan.
Kalau di dalam sholat saja kita diwajibkan membaca sholawat, apalagi di luar sholat. Di tengah-tengah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih tetap diwajibkan ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sholat ini kan, sholat ini antara baina abd wa rabbi. Tidak ada yang boleh disisipkan selain Allah di dalam sholat ini. Tapi Nabi Muhammad masih tetap disisipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak karena Rasulullah, kita nggak ingat Allah. Kalau tidak karena Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Kalau tidak karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam sholat saja kita tetap diwajibkan bersolawat, apalagi di luar sholat. Harus kita luangkan waktu untuk mengingat jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mewujudkannya di dalam akhlak sehari-hari. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana kami bersolawat kepadamu wahai Rasul? Kata Rasulullah, qul Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam riwayat yang lain, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mau tambah Sayyidina, tidak ada masalah. Qul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu lebih bagus lagi jika dia mengucapkan itu penuh dengan pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyrah marrat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya adalah rahmat. Satu kali kita bersalawat, 10 rahmat Allah diturunkan kepada kita. 10 kali kita bersalawat, 100 rahmat Allah diturunkan kepada kita. 100 kali kita bersalawat, 1000 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita. Melakukan sesuatu yang kecil tapi mendapat balasan yang besar. Orang yang meninggalkan salawat berarti orang yang tidak waras. Seperti orang yang berusaha sedikit, dia dapat keuntungan yang besar tapi dia tinggalkan itu. Ini orang yang tidak waras. Mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat saja masuk ke dalam hati kita, itu sudah cukup untuk kebahagiaan bagi kita di dunia wal akhirah. Bagaimana kalau 100 rahmat, 1000 rahmat semuanya masuk ke dalam diri kita, maka kita akan terjaga dari mara bahaya, akan terjaga dari bencana di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dan di samping itu bisa menimbulkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedekatan dengan Rasulullah ini bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui kedekatan kepada Rasulullah SAW, lebih-lebih lagi sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Harus menyediakan tempat di dalam hati kita untuk menyambut bulan Rabiul Awal ini. Berapa banyak orang yang masuk di bulan Rabiul Awal ini kemudian keluar dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menyiapkan hati menyambut Rasulullah SAW. Lahirnya Nabi ini disambut oleh alam semesta ini, dan kita bagian dari alam semesta itu tetap harus menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Paling tidak dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW dan banyak-banyak mengenang sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka itu para salaf kita menganjurkan setiap keluarganya dan setiap orang yang dekat kepadanya, setiap para sahabatnya, setiap masuk bulan Rabiul Awal ini untuk banyak membaca Maulidur Rasul SAW. Maulid, bacaan maulid itu jangan datang bacaan maulid cuma sekedar duduk kemudian asik dengan iramanya saja, tetapi baca dan resapi makna apa yang dibaca. Pelajari apa yang dibaca, kaji, kemudian yang lebih penting dari itu berusaha untuk mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari
nilai-nilai Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan bentuk postur paras Rasul SAW, hendaknya di dalam diri kita mengagungkan Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam hadis banyak sekali bahwa ciptaan Allah yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekurangan sama sekali. Dari wajahnya, kemudian badannya, kemudian tangannya, kemudian kakinya, sangat sempurna. Manusia ini diciptakan Allah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Nabi Muhammad adalah yang tersempurna di antara manusia. Yang sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Sempurna sekali. Dari mulai rambutnya yang berombak, kemudian sampai di bainal jummati wal wafrah, di dalam hadis disebutkan sampai di daun telinga. Kemudian disebutkan di dalam hadis alisnya seperti busur yang melengkung Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di dalam hadis di antara alisnya ini putih berkilauan bagaikan perak, menyala di antara alis Nabi Muhammad SAW. Dan begitu semuanya, hidungnya, mulutnya, pipinya tidak menonjol, mengalir. Kemudian perutnya tidak gemuk dan tidak kurus, ideal. Kemudian tingginya tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu pendek. Kemudian langkahnya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu lebar. Langkah Nabi Muhammad SAW. Alhasil seperti yang disebutkan, salah satu sahabat pernah duduk di dalam majelis Nabi Muhammad SAW, kemudian melihat Rasulullah SAW, lalu melihat bulan purnama. Lihat bulan purnama yang tepat ada di atas Nabi Muhammad SAW. Lihat wajah Nabi, lalu lihat bulan purnama lagi. Lihat wajah Nabi, lalu lihat bulan purnama lagi. Kemudian dia berkata, sumpah demi Allah, wajah Nabi Muhammad ini lebih indah daripada bulan purnama. Lebih indah daripada bulan purnama. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengutip di dalam Simtud Durar, Habibun yagharul badru min husni wajhihi. Habib, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu adalah manusia yang tercinta, yang menjadikan bulan purnama itu cemburu terhadap keindahannya. Karena sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, manusia itu menyatakan, menyimpulkan bulan purnama ini indah. Tapi setelah muncul Nabi Muhammad SAW, bulan purnama ini menjadi tidak yang terindah lagi, karena ada yang lebih indah dari itu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian wajahnya disebutkan di dalam riwayat memancarkan cahaya, seperti yang disampaikan di dalam kitab Kanzul Ummah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminjam jarum dari Hafsah, salah satu istri Nabi yang lain, putri Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, untuk menjahit baju Rasulullah SAW. Pakaian Rasulullah di malam hari, tidak ada lampu seperti sekarang. Jarum yang mau digunakan untuk menjahit tadi terjatuh. Maka dia meraba-raba mencari jarum tadi sampai masuk Nabi Muhammad SAW. Jarum yang tadi dia raba, dia cari dalam kegelapan itu menjadi terlihat. Diambil jarum tadi, kemudian dia lihat ternyata cahaya itu memancar dari wajah Rasulullah SAW. Dia kemudian berkata, ya Rasulullah, ma adwa'a wajhuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, begitu bersinarnya wajahmu itu. Sambil tertawa Sayyidah Aisyah. Kemudian dia mengatakan beberapa kalimat, lalu Rasul SAW bersabda, na'am ya Aisyah, al-wail thumma al-wail man lam yara hadzal wajh fil yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Benar wahai Aisyah, celaka dan celakalah orang yang kelak di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku ini, kata Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kedua mata kita termasuk yang memandang wajah Rasulullah SAW sebelum kematian menjemput kita, walau lewat mimpi, dan menjadikan kita kelak di akhirat bersama beliau SAW di surga Firdaus yang tertinggi dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun yang terakhir adalah salam, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi.
Itu rukun yang terakhir. Pertama, yang termasuk rukun adalah ucapan salamnya. Gerakannya tidak termasuk rukun, tapi termasuk sunnah. Jadi walaupun dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, tidak bergerak kepalanya, tetap sah. Tetap sah. Rukunnya adalah ucapan. Sunnahnya adalah memalingkan wajah ke arah kanan terlebih dahulu, lalu kemudian ke arah kiri, dan jangan ketika berpaling dadanya ikut berpaling. Kalau dadanya ikut berpaling, Assalamualaikum, sholatnya belum rampung, dadanya sudah berpaling, bisa batal sholatnya. Karena di antara rukun sholat dan syarat-syarat sholat menghadap dadanya ke arah kiblat. Dadanya menghadap ke arah kiblat. Nah kemudian Imam Ghazali mengajarkan ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, meniatkan salamnya itu untuk seluruh umat Muhammad SAW, baik kalangan manusia dan jin. Ketika dia menghadap ke kanan, mengucapkan salamnya diniatkan untuk seluruh umat Rasulullah SAW yang ada di belahan kanan dia, seluruhnya, bangsa jin dan bangsa manusia. Ketika dia ke kiri, mengucapkan salam, meniatkan salamnya untuk semua umat Muhammad SAW, baik kalangan jin dan manusia yang ada di belahan kiri. Dan yang terakhir rukun sholat adalah tertib. Harus tertib, tidak boleh rukun yang selanjutnya dilakukan lalu rukun yang sebelumnya diletakkan sesudah itu bisa menjadikan tidak sah sholatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menerima sholat kita selama ini, menambal kekurangan kita dalam ketika melakukan sholat, dan menjadikan sholat kita yang di masa akan datang menjadi sholat yang membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-hari dan menguatkan hati kita, menjadikan hati kita khusyuk dan menghadirkan Allah di dalam sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat kita kelak jadi saksi baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah.